dianjurkan seorang muslim selalu menjaga wudunya. Atau minimal setengah jam sebelum duhur Anda sudah wudu. Jangan wudu pada saat azan dikumandangkan. Karena Anda kehilangan banyak peluang. Pelajaran keempat yang perlu diambil pelajaran di sini adalah bagaimana Nabi SAW akan mengenal kita pada hari kiamat nanti. Yang subscribe, semoga hidup kaya raya, mati masuk surga. Pelajaran yang keenam, pentingnya juga seorang muslim peduli dengan zakat malnya. Kalau Anda sudah menjadi muzakki, orang yang keluarkan zakat, alhamdulillah. Tinggal Anda memperhatikan dua syarat mutlaknya, haul dan nisabnya. Haul masa daripada 1 tahun atau masa yang ditentukan oleh syariat untuk mengeluarkan zakat, dan nisab kadar minimalnya. Nanti akan kita jelaskan sendiri di bab zakat tentang masalah itu. Dan ini khusus bagi orang-orang yang mampu. Kalau Anda masih mustahik, orang yang pantas menerima zakat dari 8 golongan yang Allah sebutkan dalam Al-Quran, maka Anda coba niatkan dalam hati supaya Anda bisa menjadi muzaki. Karena semua orang punya peluang untuk itu. Jangan Anda misalnya merasa, saya kan tidak mampu sekarang. Ya udah saya, tidak apa-apa deh, saya mustahik aja orang yang pantas menerima zakat. Sehingga tidak pernah terlintas di benaknya untuk mengubah keadaannya menjadi orang yang mengeluarkan zakat. Padahal mengeluarkan zakat menyempurnakan rukun Islam. Ya. Oleh karena itu dua hal dalam rukun Islam, yaitu zakat dan haji, ditambah dalam hadis bagi yang mampu, maka ini bukan berarti kita bergantung pada bagi yang mampunya. Ya udah deh, saya nggak usah pikirkan karena saya tidak mampu. Tapi kita jadikan sebagai sebuah tantangan, tanda kutip di sini, bahwasanya kalau hari ini saya orang yang masih menerima zakat, maka bagaimana saya mengubah keadaan saya menjadi orang yang memberi zakat. Kalau hari ini saya cuma lihat tetangga dan kerabat saya pergi haji, maka bagaimana saya nanti yang pergi haji. Dan itu Allah akan melihat keseriusan kita. Kalau kita niatkan, kita bertekad, kita berusaha, maka pasti akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan itu zakat ini banyak sekali. Ada zakat harta ya, yang sifatnya emas dan perak. Kemudian ada zakat peternakan ya, dari 3 jenis hewan, kambing, unta dan sapi. Ada hitungan-hitungan sendiri tentunya. Ada zakat pertambangan, ada zakat pertanian. Ini semua ada hitungan-hitungan sendiri yang memang ada bahasannya. Ya, kita tidak jelaskan sekarang, itu sebuah bahasan yang panjang dan di sini kita hanya menyinggungnya karena dikatakan salah satu bagian dari rukun Islam adalah memberikan zakat. Kemudian yang ketujuh adalah haji dan juga umroh. Selama ini kita tahunya dari hadis-hadis tentang rukun Islam hanya haji disebutkan. Perlu Anda garis bawahi poin penting bagi Anda yang punya kemampuan, pendapat-pendapat ulama tentang masalah umroh ini ada dua. Ada yang mengatakan dia sunnah, ada yang mengatakan dia wajib. Terutama bagi yang mengerjakan pertama kali. Dan kami cenderung dengan pendapat ini karena disampaikan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, diikuti oleh ulama tabi'in bernama Atha bin Abi Rabah, dan juga diikuti oleh Imam Syafi'i rahimahullah yang menyebutkan bahwasanya umrah bagi orang yang mampu pertama kali hukumnya wajib, sebagaimana wajibnya haji. Ya, jadi jangan dianggap remeh masalah ini. Ya. Karena Allah SWT berfirman dalam Al-Quran, dalam surah Al-Baqarah, wa atimul hajja wal umrata lillah. Sempurnakanlah haji dan umrah untuk Allah. Kata Ibnu Abbas, kalau umrah bukan hukumnya wajib, maka tidak akan disandingkan dengan haji. Oleh karena itu umrah ini perlu kita lakukan. Kalau Anda belum mampu pergi haji, seperti sekarang antrian panjang misalnya, ataupun biayanya besar, maka Anda umrah. Karena itu juga kewajiban minimal sekali seumur hidup. Kalau yang kedua, yang ketiga, yang keempat itu sudah sunnah. Maka ini juga bagian yang bisa kita ambil pelajaran dari potongan hadis wa tahujja wa ta'tamir. Termasuk Islam adalah engkau haji dan juga umrah. Nanti di jilid 3 buku kita ini insya Allah, kalau Allah masih kasih kita umur, panjang lebar kita membahas kitab haji, dan di situ cukup banyak bahasan tentang keutamaan haji dan umrah yang akan kita paparkan insya Allah. Pelajaran yang ke-8 adalah termasuk rukun Islam wa taghtasila minal janabah, dan engkau mandi junub. Ini sudah kita jelaskan pada pertemuan yang lalu ya. Jadi mandi junub punya tata cara, dan ini harus diperhatikan baik-baik karena bagi orang muslim ya, yang sudah berumah tangga tidak akan luput dari mandi junub ini. Ya. Yang belum menikah pun biasanya mungkin ada mimpi basah walaupun jarang ya. Tetapi mandi junub ini wajib diketahui dan bagian daripada Islam. Sudah kami sampaikan pada pertemuan yang lalu di bab sebelum ini tentang masalah pentingnya seorang muslim tidak menunda mandi junubnya. Ya, bahkan itu adalah amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Paling ideal selesai biologis Anda langsung mandi. Tata caranya mencuci telapak tangan, kemudian membersihkan kemaluan, lalu uduk seperti uduk sholat, kemudian mulai menyiram dari sisi kanan kepala dan sekujur tubuh sebelah kanan, baru kemudian seluruh tubuh yang lainnya. Maka ini ada cara yang harus diketahui dengan cukup niat dalam hati ingin mandi junub. Kalau Anda tidak mau mandi dan ingin menundahnya, maka minimal Anda tidur dalam kondisi sudah cebok kemaluannya, membersihkan dengan bersih, kemudian Anda wudhu. Dan ini sudah mewakili
ya hadis yang kita bahas beberapa pertemuan yang lalu, malaikat tidak akan mendekat kepada orang yang justru dalam keadaan junub, dalam kondisi belum mandi ataupun tidak wudu. Pelajaran yang kesembilan, ini jadi saksi bahasan kita bagian daripada Islam, wa antu timmal wudu, dan engkau menyempurnakan wudu, berarti menyempurnakan wudu, bukan dikatakan berwudu. Artinya setiap kali anda batal wudu, anda wudu lagi, ya, dan anda berusaha untuk selalu menyempurnakannya. Jadi betul-betul memberikan hak semuanya. Dari mulai cuci tangan sampai ke kaki akhirnya. Yang sudah kita tahu sama-sama tidak asing. Poin penting, jangan tergesa-gesa dalam berwudu. Agar semua anggota tubuh diberikan haknya. Di antara hal yang ditekan kalau Imam Malik rahimahullah, pentingnya orang menyelat-nyelatkan jari. Jadi misalnya kalau cuci tangan, nyelat-nyelatkan jari sama jari yang lainnya. Kalau kita cuci kaki, menyelatkan jari-jari tangan ke jari-jari kaki. Supaya lipatan-lipatan ini juga kena dengan air. Ya, karena kalau tidak maka tidak sempurna wudunya misal. Dan mengikuti tata cara yang dicontohkan oleh Nabi SAW. Dalam beberapa hadis yang sahih disebutkan, beliau mencuci dan membasuh anggota tubuh seluruhnya 3 kali, kecuali kepala dan tengkuk itu sekali saja. Kepalanya cuma sekali dengan cara menarik air dari depan sampai ke tengkuk leher bagian belakang, lalu mengembalikan ke depan dan memasukkan jari telunjuk ke dalam kuping dan ibu jari diputar di belakang kuping seperti kita memijit kuping kita. Ini yang sekali, sisanya semua dilakukan 3 kali. Dan yang perlu diperhatikan adalah bagaimana kita memberikan hak semua anggota tubuh tersebut. Minimal pergelangan tangan sekali, ya. Kemudian kita setelah selesai baru kita pindah yang kedua, baru kita pindah yang ketiga. Untuk kumur-kumur atau madmadah dan juga menghirup air di hidung atau istinsyak dalam bahasa hadisnya, maka kita mengambil 1 cakup dengan telapak tangan kita air, lalu setengahnya dimasukkan di mulut dan kumur-kumur maksimal, jangan langsung dibuang, kemudian sisanya dihirup di hidung. Bukan cuma ditaruh di ujungnya tapi dihirup. Istinsyak itu adalah menghirup air di hidung. Kemudian istinsar. Istinsar itu mengeluarkan dengan tangan kiri dengan kuat. Seperti itu sampai 3 kali. Jadi banyak orang kena buru-buru, masuk air di mulut, belum dikumur-kumur sudah dibuang. Nah, ini tidak menyempurnakan wudunya. Atau dia mencuci hidungnya hanya di ujung hidungnya saja. Sampai kata Nabi SAW, kalau ya, kalian sedang istinsyak, kuatkanlah. Dihirup air tersebut kecuali kalian sedang puasa. Kalau puasa khawatir masuk ke dalam kerongkongan kita. Kemudian wajah dari awal tumbuhnya rambut sampai di dagu dan awal kuping kanan ke kuping kiri. Semuanya dipastikan kena. Sekali, kemudian 2 kali dan 3 kali. Bagi orang yang berjenggot seperti kami maka sunnahnya menyelat-nyelatkan air di antara jenggotnya. Kemudian tangan sampai ke siku. Dipastikan sikunya kena. Ya, biasanya orang kena buru-buru siku nggak kena. Maka tidak kena wudunya, ya, tidak sah sholatnya. Wudunya, dan ini berpengaruh pada sholatnya. Maka dia membasuh, menarik air dari telapak tangannya sampai ke sikunya dipastikan kena, baru dia putar. Sudah sekali, baru dia lakukan 2 kali dan lakukan 3 kali. Kanan dulu, baru kemudian kiri. Lalu kepala sekali saja, dari depan ke belakang ke tengkuk, lalu ditarik lagi ke depan. Kalau ibu-ibu yang rambutnya panjang tinggal menepuk-nepuk saja, sampai ke atas, kemudian baru memasukkan jari telunjuk di telinga dan memutar dengan ibu jari di belakang kupingnya. Lalu membasuh telapak kaki minimal mata kaki, minimal. Sering saya lihat orang di masjid nyalain kerannya, lalu dia cuma siram kakinya begitu saja, itu tidak kena mata kakinya. Karena ada batas minimal. Makanya dalam riwayat Abu Hurairah, beliau mengatakan wailun lil aqab, sungguh ya celaka bagi orang-orang yang tidak menyentuhkan air di mata kakinya. Ini berarti ada ancaman gitu ya, dan kita harus hati-hati. Dan Nabi SAW menganjurkan kita melebihkan dari anggota tubuh yang minimal. Misalnya telapak tangan hanya di pergelangan saja, lalu kita lebihkan. Siku misalnya sampai di sini kita lebihkan, ya. Kaki sampai mata kaki kita lebihkan. Dan itu akan menambah nanti perhiasan seorang muslim pada hari kiamat dan juga akan menambah cahayanya hari kiamat. Nanti akan kita jelaskan insyaallah di hadis-hadis yang akan kita bahas ke depannya. Kemudian selanjutnya, itu tadi yang ke-9 seingat saya. Yang ke-10 adalah engkau berpuasa Ramadan, dan ini tentu ada bahasan sendiri masa Ramadan dan tidak asing buat kita, nanti akan kita bahas di babnya. Kemudian dalam hadis setelah menyebutkan semuanya bagian daripada Islam, 10 poin, asyhadu an la ilaha illallah 1, wa anna Muhammad Rasulullah 2, mendirikan salat 3, menunaikan zakat 4, haji dan umrah 5, kemudian mandi janabah 6, kemudian menyempurnakan wudu yang ke-7, yang ke-8 adalah puasa Ramadan. Jadi ada 8 penyebutan tentang masalah rukun Islam. Maka Jibril bertanya, apakah kalau aku kerjakan itu aku sudah muslim? Tujuannya untuk mengajarkan kaum muslimin tentang masalah ini. Maka kata Nabi SAW, iya. Lalu Jibril mengatakan engkau benar. Nah, dalam riwayat yang lain, Nabi Umar mengatakan, kami heran dengan orang ini, dia yang bertanya lalu dia yang membenarkan. Karena harusnya orang kalau bertanya, Jibril mengatakan, apakah kalau aku kerjakan aku sudah muslim? Nabi SAW mengatakan, ya berarti sudah cukup. Tapi karena beliau adalah malaikat dan datang untuk mengajarkan umat Islam, maka beliau mengatakan, sodakta, kamu sudah benar. Ini menandakan memang beliau adalah kalangan malaikat yang sedang menyampaikan wahyu.
Hadits kedua teman-teman sekalian berhubungan dengan masalah wudu dengan sanad sahih urutan 176 dari awal belajar berbunyi dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna ummati yud'auna yaumal qiyamati gurran muhajjalina min atharil wudu, faman istata'a minkum an yutila gurratahu falyaf'al." Sesungguhnya umatku akan dipanggil pada hari kiamat nanti dengan wajah, kedua tangan dan kaki mereka bersinar putih terang karena bekas wudu. Maka barang siapa di antara kalian yang mampu memanjangkan sinar putih wajahnya, maka hendaknya dia melakukannya. Diriwayatkan oleh Bukhari dan juga Muslim. Kemudian dalam riwayat Imam Muslim, masih nomor yang sama urutan 2, ada riwayat yang lain. Dari riwayat Abu Hazim mengatakan, kuntu khalfa Abi Hurairah wa huwa yatawadda lis-salah, fakana yamuddu yadahu hatta yabluga ibtahu. Faqultu lahu ya Aba Hurairah, ma hadzal wudu? Faqala ya bani Farrukh, antum hahuna, tanda tanya, lau alimtu annakum hahuna ma tawadda'tu hadzal wudu. Sami'tu khalili Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul tablugul hilyatu minal mu'mini haitsu yablugul wudu. Berkata Abu Hazim seorang tabi'in rahimahullah, aku pernah berada di belakang Abu Hurairah radhiyallahu anhu sementara Abu Hurairah sedang wudu untuk salat. Lalu dia mengulurkan tangannya hingga mencapai ketiaknya. Aku berkata kepadanya, wahai Abu Hurairah, wudu apa ini? Maksudnya Abu Hurairah menggulung bajunya sampai ke atas pundaknya dan membasuh bukan cuma sampai siku tapi sampai dekat dengan ketiaknya. Jadi lebih jauh daripada jangkauan minimalnya. Maka Abu Hazim berkata, wudu apa ini wahai Abu Hurairah? Maka Abu Hurairah melihat ke belakang dan ternyata ada orang, Abu Hazim. Maka Abu Hurairah kenal dan Abu Hurairah mengatakan, wahai Bani Farrukh, ini nama sukunya Abu Hazim. Kalian ada di sini, jika aku mengetahui kalian berada di sini, maka aku tidak berwudu seperti ini. Aku telah mendengar kekasihku Rasulullah SAW bersabda, hiasan seorang mukmin pada hari kiamat mencapai apa yang dicapai oleh wudunya. Ibnu Khuzaimah meriwayatkan dalam sahihnya senada dengan ini, hanya saja dia mengatakan aku mendengarkan Rasulullah SAW bersabda, innal hilyata tablughu mawadhi'at tahur. Sesungguhnya hiasan seorang mukmin di hari kiamat nanti akan mencapai semua bagian anggota tubuh yang disucikan. Riwayat nomor 2 ini, Bapak Ibu sekalian memberikan banyak sekali pelajaran kepada kita. Yang pertama, Bapak Ibu sekalian, bahwasanya pentingnya seorang muslim menjaga wudunya dan dia akan mendapatkan keutamaan yaitu cahaya yang terang pada hari kiamat nanti. Dalam sebuah riwayat yang lain, Nabi SAW bersabda, nanti akan kita jelaskan riwayat ini juga ke depan insyaAllah. Beliau mengatakan, aku pengen sekali ketemu dengan saudara-saudaraku. Lalu para sahabat mengatakan, ya Rasulullah, kami saudara-saudara Anda. Kata Nabi SAW, bukan, karena adalah sahabat-sahabatku. Saudara-saudaraku yang datang sepeninggalku nanti. Ya kita-kita ini dikatakan oleh Nabi SAW saudara beliau. Maka para sahabat bertanya, bagaimana Anda mengenalnya? Atau mengenal mereka? Maksudnya nanti kita ketemu Nabi di hari kiamat. Kita nggak mungkin ketemu Nabi sekarang di dunia. Maka kata Nabi SAW, bukankah seseorang yang memiliki kuda yang banyak, tapi di antara kuda itu ada kuda yang bagian dahinya, kepalanya berbulu putih, dan keempat kakinya berbulu putih. Walaupun badannya berwarna beda-beda. Tapi di situ ada bulu putihnya. Bisa membedakan dari kuda-kuda yang lain? Kata para sahabat, tentu ya Rasulullah. Kata Nabi SAW, begitulah umatku datang hari kiamat bercahaya di titik-titik tempat wudunya. Ya, maka ini siapa yang bisa memanjangkan cahaya, panjangkanlah. Ya. Dari hadis ini berarti menandakan yang kita bacakan tadi di buku dan kami tambahkan dari riwayat yang lain, dianjurkan seorang muslim selalu menjaga wudunya. Yang paling ideal batal lalu wudu lagi, gitu ya. Sehingga kalau tiba waktu sholat dia bisa segera sholat, tidak harus tunggu dulu. Ya. Dan wudu kalau bagian sebelum sholat, Bapak Ibu sekalian, sebuah tips sederhana agar Anda tidak kehilangan sholat di awal waktu. Ya, wudulah selalu setiap batal. Sehingga kalau Anda mau sholat, misalnya sebentar sholat duhur, memang Anda sudah dalam kondisi berwudu. Ya, keluar rumah mau kerja dalam kondisi berwudu, mau pergi kantor bisnis, tempat bisnis Anda sudah dalam kondisi berwudu misalnya, atau minimal setengah jam sebelum duhur Anda sudah wudu. Jangan wudu pada saat azan dikumandangkan, karena Anda kehilangan banyak peluang. Wudu ibadah sendiri, menjawab muadzin ibadah sendiri. Bisa saja luput dari kita. Sementara Nabi SAW menyuruh kita menjawab muadzin. Nanti akan kita jelaskan di bab sholat tentang khusus ada di kitab sholat di bab azan ya. Pernah ada sahabat unik sekali. Beliau mengatakan begini, ya Rasulullah, para muadzin meraih pahala mendahului kami. Karena muadzin dapat pahala banyak. Azan semua orang yang sholat imam dan makmum dia akan dapat pahalanya. Maka kata Nabi SAW, ucapkan seperti yang diucapkan. Kalau kita ucapkan seperti muadzin, maka kita akan dapat pahala sama dengan muadzin tersebut. Ya, maka ini penting. Bagaimana orang bisa fokus menjawab azan sementara dia masih dalam kondisi wudu, antri di kamar mandi? Kenapa Anda tidak wudu sebelumnya? Kan gitu.
Nah, ini selalu jadi masalah ini. Makanya kita lihat di masjid-masjid atau di mal-mal pun di musola itu selalu begitu. Nanti azan baru antri untuk wudu. Akhirnya ketinggalan menjawab azan. Ketinggalan takbiratul ihram pertama imam. Kehilangan doa mustajab antara azan dan iqamah. Kehilangan saf pertama bagi laki-laki. Banyak sekali dia kehilangan ini. Hanya karena menunda wudunya. Kenapa enggak wudu sebelumnya? Ya, makanya kita disuruh selalu menjaga wudu tersebut. Dan makin sering kita wudu dan batal kita wudu lagi, maka ini makin menjaga cahaya kita pada hari kiamat nanti. Kemudian selanjutnya pelajaran kedua yang bisa diambil adalah kedudukan Abu Hazim rahimahullah, di mana beliau menyampaikan kepada kita tentang pengalaman dia dengan Abu Hurairah. Pelajaran yang ketiga, kedudukan Abu Hurairah sendiri radhiyallahu anhu, di mana beliau mempraktikkan hadis Nabi SAW. Mengajarkan kepada kita bagaimana orang harusnya melebihi batas minimal kalau wudu. Tadi sudah kami kasih gambaran pergelangan tangan lebihkan, siku lebihkan ya. Apalagi kalau Anda lagi mandi di kamar mandi, Anda bisa dalam kondisi wudu seperti ini. Mata kaki Anda lebihkan ke atas sehingga memang Anda bisa ya mendapatkan perhiasan yang akan disiapkan bagi orang yang melebihkan dari batas minimalnya. Itulah yang Abu Hurairah sampaikan kepada Abu Hazim. Waktu Abu Hazim mengatakan, wahai Abu Hurairah, wudu seperti apa ini? Saya belum pernah lihat wudu seperti ini. Siku Anda lebihkan sampai ke dekat ketiak, jauh sekali jaraknya. Maka kata Abu Hurairah, kalau bukan kalian di sini, ya, saya tidak akan praktikin ini karena tidak semua orang bisa faham ini. Tapi saya perlu sampaikan kalau kekasihku Rasulullah SAW menyampaikan bahwasanya perhiasan seorang mukmin akan mencapai titik-titik yang tersentuh air wudu. Tentu di sini tidak usah dibayangkan perhiasan itu gelang tangan misalnya ya. Tapi yang jelas kita akan diberikan perhiasan yang sangat indah oleh Allah SWT pada hari kiamat. Entah seperti apa bentuknya, itu sesuai dengan jangkauan air wudu. Kalau Anda cuma sampai siku saja. Kalau Anda lebihkan maka Anda akan mendapatkan lebih. Berarti dari sini ada dua janji Nabi SAW. Yang pertama langsung dari hadis akan keluar cahaya yang terang hari kiamat sehingga kita bisa dibedakan dari umat-umat yang lain. Dan yang kedua dari penyampaian Abu Hurairah yang beliau nukil dari Nabi SAW, kalau perhiasan seorang mukmin akan memenuhi sampai atau semua ke titik-titik yang tersentuh dengan air wudu. Pelajaran keempat yang bisa diambil dari riwayat ini adalah bagaimana seseorang perlu bertanya kepada para ulama dan alim. Kalau ada sesuatu yang mereka lakukan, kita bertanya. Kalau memang kita butuh untuk bertanya. Bertanya bukan untuk menyaingi seorang alim, tapi karena ingin memahaminya. Dan pada saat dibutuhkan dan kita sesuaikan dengan kondisi dan keadaan. Abu Hazim di sini pada saat melihat wudunya Abu Hurairah, dia belum pernah tahu, maka dia tanya. Ditanya di sini bukan memungkiri ya, tetapi ingin tahu karena dia tahu Abu Hurairah adalah seorang alim. Jadi kalau Anda sedang belajar dan melihat seorang alim melakukan satu sikap, yakinlah Bapak Ibu sekalian mayoritasnya, saya tidak katakan semua ya, mereka melakukan karena punya landasan hukum. Oleh karena itu kita mungkin belum tahu, maka kita adabnya adalah bertanya kenapa mereka lakukan supaya kita bisa mencontohnya. Nah, itu yang dilakukan oleh Abu Hazim dan juga dipraktikin oleh Abu Hurairah. Pelajaran yang terakhir yang bisa diambil dari hadis ini adalah riwayat yang Ibnu Khuzaimah. Ya, kalau riwayat yang tadi Abu Hazim yang sebelumnya, dua riwayat sebelumnya itu menjelaskan tentang masalah perhiasan seorang mukmin akan memenuhi sampai terjangkau air wudu. Tapi di sini riwayat Ibnu Khuzaimah jauh lebih luas lagi, yaitu menjangkau perhiasan seorang mukmin akan menjangkau semua yang tersentuh dengan pensucian. Jadi kayak misalnya kita kalau mandi kan dari kepala sampai kaki. Maka berarti dari riwayat Ibnu Khuzaimah ini semuanya akan diberikan perhiasan oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Tentu perhiasan saya katakan tadi, lupakan Bapak Ibu sekalian, perhiasan itu hanya sekedar gelang ya atau baju, tapi ada sesuatu yang jauh lebih indah yang Allah Subhanahu wa taala berikan dan Allah itu Maha kuasa terhadap hal tersebut. Hadis terakhir yang akan kita bahas teman-teman sekalian pada kesempatan ini adalah hadis yang ketiga. Karena hadis ini juga sedikit agak panjang namun maknanya hampir sama. Maknanya hampir sama. Yang pegang bukunya tentu kita tandahin sampai di sini ya. Hadis nomor 3 ini dengan sanad sahih dan ini urutan 177 dari awal belajar berbunyi dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendatangi kuburan. Kemudian maksudnya ziarah kubur. Lalu beliau bersabda, "Assalamualaikum dara qaumin mu'minin wa inna insyaallahu bikum an qaribin lahiqun. Wadittu ana qad ra'ayna ikhwanana qalu awalasna ikhwanaka ya Rasulullah qala antum ashabi wa ikhwanuna alladhina lam ya'tu ba'd qalu kaifa ta'rifu man lam ya'ti ba'd min ummatika ya Rasulullah faqala ara'aita law anna rajulan lahu khaylun gurrun muhajjalah baina dhahray khaylin duhmin buhmin ala ya'rifu khayla qalu bala ya Rasulullah qala fa innahum ya'tuna gurran muhajjalina minal wudu wa ana faratukum alal haud." Yang artinya Nabi SAW waktu lewat kuburan mengucapkan semoga kesejahteraan
terlimpahkan kepada kalian wahai negeri orang-orang yang beriman. Kami insya Allah tidak lama lagi akan menyusul kalian ke alam barzah itu. Aku ingin sekali, kata Nabi SAW setelah ucapkan salam pada ahli kubur, beliau bersabda kepada para sahabat yang masih hidup, aku ingin sekali bisa melihat saudara-saudara kita. Maka para sahabat mengatakan, bukankah kami adalah saudara-saudara anda ya Rasulullah? Kata Nabi SAW, kalian adalah sahabat-sahabatku. Sementara saudara-saudara kita atau kami adalah orang-orang yang belum datang. Maksudnya belum lahir atau belum ada datang beriman di masa Nabi SAW. Maka para sahabat bertanya, ya Rasulullah, bagaimana anda mengetahui orang-orang yang belum datang dari kalangan umat anda? Nabi SAW menjawab, apakah kalian perhatikan jika seseorang mempunyai kuda dengan kepala dan keempat kakinya putih di antara kuda-kuda yang hitam legam? Apakah dia bisa mengenali kudanya? Maka para sahabat menjawab, iya ya Rasulullah. Kata Nabi SAW, sungguhnya umatku akan hadir di hari kiamat nanti dengan wajah dan kedua tangan bersinar putih karena bekas wudhu. Dan aku akan mendahului kalian ke haud. Aku akan mendahului kalian ke haud. Hadits ini memberikan pelajaran kepada kita cukup banyak. Yang pertama, pentingnya seseorang menjaga ziarah kubur. Ya, pentingnya seseorang menjaga ziarah kubur. Dan ini pernah kami sampaikan ya, kalau anda sudah merasa diri anda sedikit jauh dari Allah, sudah mulai kendor imannya, salah satu kiat yang paling baik untuk mengembalikan iman kita adalah ziarah kubur. Ya, kuburan itu baik kuburan orang yang kita kenal atau tidak kita kenal dari kalangan muslimin. Datang ke sana, sejenak kita duduk, melihat gundukan tanah itu dan batu nisan, dan kita merenung. Di bawah kuburan itu ada manusia seperti kita yang mungkin lebih tampan, lebih cantik, lebih kaya, lebih pintar, lebih tinggi jabatannya, lebih banyak prestasinya. Namun mereka sudah meninggal dunia. Dan pastikan demi Allah kita semua akan seperti itu. Orang yang cerdas, orang yang berfikir seperti ini. Karena waktu ditanya kepada Nabi SAW, ayyul mu'minina akyas? Siapa orang mukmin yang paling cerdas? Kata Nabi SAW, aktsaruhum lil mauti, ya, zikra, orang yang paling banyak mengingat mati. Wa aktsaruhum isti'dadan, dan yang paling banyak punya persiapan untuk kematian tersebut. Atau kama qala Nabi SAW. Jadi orang yang cerdas ini adalah orang yang suka mengingat kematian. Kita bagi kuburan. Tidak ada salahnya Anda juga membawa anak-anak lalu menjelaskan kepada mereka tentang masalah itu. Ini bagian daripada hal yang penting. Dan kata Nabi SAW, kafa lil mauti dzikra. Cukuplah mati sebagai sebuah peringatan yang akan menghancurkan semuanya angan-angan dunia. Dan orang mukmin akan selalu mengontrol dirinya di dunia dan selalu ya mengejar akhirat, menunggangi dunia untuk akhiratnya kalau dia mengingat kematian. Dan juga Nabi SAW mengingatkan dalam banyak hadis. Di antaranya waktu di Mekah dilarang ziarah kubur, tapi di Madinah dibolehkan ziarah kubur. Karena waktu itu di Mekah masih sedikit kuburan orang-orang Islam. Beliau mengatakan kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur fazruha fa inna tudzakkirul akhirah. Di Mekah dulu saya larang kalian ziarah kubur, tapi sekarang di Madinah dan terus berlaku sampai hari kiamat, maka ziarahilah kubur karena itu akan mengingatkan kalian tentang akhirat. Maka ini penting, dan Nabi SAW suka mengulang-ulangi ziarah kubur. Baik itu kuburan Baqi, kuburan para sahabat yang paling dekat dengan rumah beliau dan masjid beliau SAW, atau kuburan para syuhada Uhud. Jadi ini penting ya, kita mendatangi ziarah kubur. Dan Anda akan mendapatkan pahala tentunya selain memang Anda bisa mengingat kematian dan sadar tentang kematian tersebut. Pelajaran yang kedua, adanya doa yang diucapkan dan salam kepada ahli kubur. Berarti menandakan memang di sana ada kehidupan. Di sana ada kehidupan. Walaupun kita lihat itu gundukan tanah dan batu nisan Bapak Ibu sekalian, tapi di sana adalah alam. Dan rukun iman kita yang kelima, iman kepada hari kiamat, itu satu paket ya. Beriman tentang prosesi kematian yang akan kita lalui semuanya entah kapan. Kemudian yang kedua adalah adanya alam barzah atau alam kubur. Dan adanya hari kebangkitan, adanya sirat yang dibentangkan di atas neraka yang dilewati oleh semua orang. Kalau dia ahli neraka dia akan masuk neraka. Kalau dia orang ahli surga dia akan bisa melewatinya. Kemudian ada surga dan ada neraka. Ini satu paket. Ya, kita harus imani semua itu. Nah, di sini Bapak Ibu sekalian, kita harus faham. Walaupun di situ kita lihat gundukan tanah, tapi sebenarnya dia adalah alam sendiri, dikenal dengan alam barzah. Ini wajib kita imani. Ya. Banyak sekali hadits Nabi SAW yang menggambarkan kepada kita tentang adanya kehidupan di alam kubur. Di antaranya doa kalau kita lewatin kuburan. Riwayat sahih ini menjelaskan kepada kita ya, dan riwayat ini sudah kita jelaskan tadi, diriwayatkan oleh Imam Muslim. Nabi SAW membaca, Assalamualaikum dara qaumin mu'minin. Semoga keselamatan tercurahkan untuk kalian wahai negeri orang-orang beriman. Jadi kuburan Nabi bilang negeri, ya, tempat orang-orang beriman. Disampaikan salam kepada mereka. Mereka tidak dengar salamnya, tapi disampaikan kepada mereka kalau orang yang lewat si fulan sedang mengucapkan salam kepadamu. Lalu dikatakan wa inna insyaallah bikum an qaribin lahikun, dan kami tidak lama lagi akan menyusul kalian. Ini pelajaran tersendiri lagi, bahwasanya kita menyadari diri kita akan meninggal seperti dia walaupun kita sudah makan makanan yang paling bernutrisi, ya, kemudian apalah tinggi protein, steril dan segala macam.
Kita juga mungkin sudah hidup di lingkungan yang asri udaranya, kita sudah berolahraga, tetap kalau ajalnya datang kita akan meninggal dunia. Maka Nabi SAW sebagai manusia mulia dan Nabi Allah, tetap beliau mengatakan, kami akan menyusul kalian. Berarti semua orang akan meninggal dunia. Lalu dikatakan, ini tentu doa dan cukup banyak doa-doa yang dibaca. Ada juga Assalamualaikum ahlal kubur, ya. Semoga keselamatan tercurahkan untuk kalian wahai penghuni kuburan, ya. Wa atakum ma tu'adun, telah datang kepada kalian apa yang telah dijanjikan pada kalian masa kematian, gadan muajjalun, dan besok juga akan ada hari kebangkitan sampai waktu yang sudah ditentukan. Wa inna insyaallah bikum lahikun, dan kami akan menyusul kalian. Rata-rata doa kekuburan ini Bapak Ibu sekalian ada bahasa lahikun, kami akan nyusul kalian. Ya, berarti sudah pasti kita akan meninggal dunia. Dan ada beberapa riwayat berhubungan dengan masalah doa-doa kita ziarah kubur. Ini pelajaran yang bisa diambil tentunya dari hadis ini. Dan ini berarti pelajaran yang kedua yang bisa kita ambil. Pelajaran yang ketiga yang bisa diambil adalah bagaimana Nabi SAW menyebutkan kalau kita ini sebagai saudaranya. Dan kita tidak dikatakan sahabat, dan sahabat adalah orang-orang yang Allah pilih khusus untuk menemani Nabi SAW. Dan memang kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, Allah melihat hati-hati yang paling bersih, ya, setelah Nabi Muhammad SAW adalah hati-hati para sahabatnya, maka dijadikanlah mereka sebagai pendukung-pendukung dakwah Nabi. Belum tentu kalau kita hidup di masa itu kita menjadi sahabat Nabi. Anda bisa bayangkan, kami sering kasih contoh rasional di pengajian-pengajian kami. Kalau seandainya kita hidup di fase Mekah dulu. Bapak Ibu bayangkan kita tinggal di Mekah, waktu itu bangunan masih sederhana sekali dari tanah liat, belum ada media kayak kita sekarang. Ada seseorang mengaku sebagai seorang Nabi yang beriman masuk surga, yang kafir masuk neraka. Kira-kira kita akan jadi Abu Bakar atau jadi Abu Jahal? Gitu kan? Ya, karena sulit sekali. Orang nggak bisa baca, nggak bisa nulis, ngaku Nabi, beriman masuk surga, kafir masuk neraka. Maka itu tidak mudah. Lahirlah sahabat-sahabat Nabi seperti Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, Talha, Zubair, dan yang lainnya ridwanullah alaihim. Ini orang-orang yang memang Allah pilih. Mereka yang mendukung awal-awal dakwah Islam. Dan kita harus bersyukur kita hidup di masa sekarang karena memang ini yang paling pantas buat kita, paling cocok. Ya, kita sudah lahir dalam kondisi Al-Quran sudah diterjemahkan, kemudian sudah banyak ulama, bahkan di negara kita sudah ada majelis ulama Indonesia, dai-dai menyebar di mana-mana, masjid ada di mana-mana. Tinggal kita mau jadi muslim yang baik atau tidak. Kalau di masa-masa awal itu tidak gampang, gitu ya. Makanya Nabi SAW yang menyebutkan para sahabat dengan istilah sahabat, dan kita sendiri dengan saudara-saudaranya. Dibeda kedudukannya ya. Dan ulama memberikan definisi sahabat cukup banyak, tapi yang saya pilih adalah kata para ulama, sahabat adalah orang yang menemui Nabi SAW atau melihat Nabi SAW dan beriman pada beliau. Dan beriman pada beliau serta meninggal dalam keadaan iman tersebut. Dan ada orang hidup di masa Nabi tapi tidak sempat melihat Nabi. Beriman seperti contoh Uwais Al-Qarni, Abu Muslim Khawlani, ini semua orang-orang yang beriman pada risalah Nabi Muhammad SAW tapi belum sempat ke Madinah lihat Nabi, dikategorikan sebagai golongan tabi'in dan bukan sahabat. Ya, jadi ini tentang masalah definisi sahabat itu sendiri. Pelajaran keempat yang perlu diambil pelajaran di sini adalah bagaimana Nabi SAW akan mengenal kita pada hari kiamat nanti karena ada cahaya yang keluar dari anggota tubuh kita. Itu semua disebabkan karena bekas wudhu yang ada di tubuh kita. Dan yang terakhir Bapak Ibu sekalian, adanya haud. Kita harus beriman tentang telaga Nabi. Ya, telaga Nabi ya. Ada telaga Nabi ada dua, ada haud yang akan Allah siapkan di mahsyar sebelum masuk surga. Ya, itu namanya haud, dan ada al-kautsar yang inna atainakal kautsar ya, itu di dalam surga nanti. Jadi ada dua telaga Nabi SAW. Dan telaga ini punya kemuliaan tersendiri dan harus kita imani. Makanya dalam buku-buku yang membahas tentang masalah hari kiamat, rukun iman yang kelima, maka umumnya pasti akan ada penjelasan masalah telaga Nabi SAW. Dan beliau mengatakan, saya akan mendahului kalian di telaga, karena memang Nabi SAW tidak ditimbang lagi amalnya. Kita akan ditimbang amal kita, lalu kemudian kalau lolos timbangan amal soleh lebih berat, kita akan menuju ke telaga Nabi sebelum ke surga. Dan kata Nabi SAW, telagaku ya seluas wilayah dari Bahrain ya, wilayah Yaman ke Bahrain, atau dalam riwayat lain dijelaskan ya seperti luasnya jarak antara Jazirah Arab, dua wilayah di Jazirah Arab. Maka ini teman-teman sekalian tempat yang besar dan memiliki banyak sekali centang-centang yang dipakai minum. Kata Nabi SAW, centangnya itu yang dipakai minum, gelasnya sejumlah bintang-bintang di langit. Dan siapa yang minum sekali saja seteguk saya maka tidak akan haus selamanya. Maka ini adalah sebuah tempat yang menjadi favorit umat Islam untuk menikmatinya. Tapi akan lolos hanya orang yang beriman kepada Nabi SAW. Sebagai penutup Bapak Ibu sekalian, mohon maaf lebih waktunya sedikit. Nanti kata Nabi SAW, pada saat saya tunggu di haud saya, di telaga saya, orang-orang datang minum yang lolos. Dan ada orang yang saya kenal, kemudian mereka diusir, tidak boleh datang. Lalu saya mengatakan kepada para malaikat, sesungguhnya orang-orang ini saya kenal. Mereka adalah sahabat-sahabatku.
Maksudnya Nabi semasa hidup pernah bertemu dengan orang-orang itu. Lalu kata para malaikat, engkau tidak tahu hai Muhammad apa yang mereka lakukan setelah engkau meninggal, maka mereka telah meninggalkan agama atau mengubah agama ini. Maka kata Nabi SAW, suhkan. Sungguh menjauhlah kalau begitu. Ini berarti menandakan memang ada orang yang beriman kepada Nabi SAW di masa hidup beliau, tetapi mereka murtad setelah itu. Dan ini bukan tentunya sahabat-sahabat yang mulia, tapi orang-orang yang baru masuk Islam, imannya masih lemah, lalu setelah Nabi meninggal mereka murtad. Nah orang-orang ini nanti tidak akan masuk ke haud. Berarti menandakan juga orang kafir tidak akan minum dari telaga Nabi SAW. Allahu a'lam. Kalau benar dari Allah silakan diambil dan diamalkan. Wa salah dari saya mohon dimaafkan. Dan saya istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.